Kalau istri saya bilang saya mau operasi plastik, mau kapan ke pengadilan agama? Masya Allah. Makanya kalau saya boleh seneng tapi biasa saja. Seneng itu normal lah. Oh itu orangnya baik boleh. Tetapi kalau berlebihan jangan. Lebih baik kita mencontoh Rasul. Ya itu tetap dari Allah Ta'ala. Jadi bukan pasangan saya baik setia. Nah itu dari TikTok itu ya akhirnya ya itu setianya nyekek itu. Gitu ya. Setia kan sampai nempel begini kan setia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, selamat datang di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi. Kita akan bincang-bincang lagi, kita ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu mengenai banyak hal yang penting nanti bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjut, izinkan saya untuk menyapa dulu guru kita dan sahabat-sahabat yang ada di sini ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustaz? Alhamdulillah. Ada Mas Eko. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Ada Bang Haji J. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat? Alhamdulillah. Nah, Mas Eko dan Bang Haji, para pemirsa, kita ngaji lagi kali ini. Siap. Ada beberapa hal mungkin nanti yang bisa ditanyakan langsung juga kepada guru kita tentang apa sajalah kejadian yang ada di sekitar kita ya. Pak Ustadz, kemarin itu kan ada KDRT artis tuh Pak Ustadz. Saya melihat di situ itu akhirnya nih Pak Ustadz, mereka itu dibully seperti itu Pak Ustadz. Bahkan ada instansi-instansi, mohon maaf itu akhirnya yang apa istilahnya itu ya memblok kegiatan mereka karena KDRT, karena kejahatan yang laki mukul terus yang perempuan akhirnya entah bagaimana kok itu mencabut, dibully. Itu sebenarnya bagaimana sebenarnya yang harus diberlakukan kepada mereka dan apa sebenarnya yang harus juga kita lakukan kepada mereka? Mohon pencerahannya nih Pak Ustaz. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Saya sih tidak terlalu mengikuti ya, cuma mendengar sekilas. Ya. Saya hanya melihat kejadian demi kejadian ini aja sih. Ya, saya amati memang si laki-lakinya itu memukul si perempuannya, istrinya. Kemudian saya tidak tahu persis, dilaporkanlah oleh si perempuan, istrinya itu. Kata banyak sumber lah ya, kata banyak sumber. Kemudian akhirnya masuk. Kemudian dari masuk itu kemudian menjadi viral lah cerita mereka berdua. Viral di titik si perempuan memasukkan suaminya ke penjara atau bagaimana, wallahu a'lam ya. Nah di titik ini itu sangat berbeda 180 derajat tentang mereka di YouTube mereka, di mana YouTube ini memang mengagung-agungkan kemesraan, mengagung-agungkan kekayaan seperti itu, mengagung-agungkan jabatan sebagai artis. Itulah yang sebenarnya tanpa mereka sadari, siapapun, nggak cuma mereka aja, itu menuhankan. Itulah yang dikatakan menuhankan jabatan sebagai artis, sehingga dia lupa sehari-harinya apa. Walaupun sholat iya, tapi dia artis, jadi dia harus seperti ini, dia harus seperti ini. Jadi dia menuhankan artisnya. Kemudian menuhankan hartanya, dia pamer harta. Dia punya mobil, ya seperti itu. Dimana dari beberapa cerita kayaknya sih mobil itu mobil pinjaman. Nah, itu saya juga dengar itu juga Pak Ustaz. Iya, saya mendengar aja.
karena ditanyain gimana buka kap mesin nggak bisa kan gitu ya. Kemudian menuhankan kemesraan, jadi dia menjadi ajang kemesraan mereka berdua, itulah yang akan menjadikan uang bagi mereka. Yang seperti itu sudah diingatkan terus, jangan melakukan perbuatan syirik atau musyrik, kan gitu diingatkan kita. Walaupun sholat, menuhankan, kita kan berjanji la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah itu kan harus difahami bahwa yang memberikan rezeki itu Allah. Ya memang boleh mencari rezeki melalui pekerjaan ikhtiar, tetapi kan tidak membanggakan ikhtiar atau memoles cerita itu sepertinya cerita yang bagus di sehari-hari, padahal enggak. Seperti itu yang relatif sebenarnya itu juga menipu pemirsanya yang mencintainya. Pemirsa juga seperti itu. Jadi kalau namanya pemirsa atau netizen yang terlalu suka dengan kemesraan itu harus hati-hati. Kita harus belajar bahwa keluarga yang sakinah itu bisa diawali dari keluarganya Rasul. Nah itu harus difahami. Jadi keluarga Rasul itu tidak menceritakan tentang harta yang diceritakan, tidak, tetapi adalah komunikasi antara Rasulullah Muhammad SAW beserta istrinya. Nah itulah yang diceritakan. Jadi tidak dengan hartanya. Nah dari situlah mulai semuanya berdampak. Jadi dari mulai akhirnya banyak netizen yang tidak suka kepada yang laki-laki karena nyekek, karena mukul, katanya sih tenggorokannya meleset, melengse atau apa itu saya juga nggak tahu lah. Pokoknya itu kalau sudah di medsos itu udah macam-macam isinya lah ya. Benar Pak Ustaz. Ada yang juga sudah, ada yang cerita, saya barusan membaca tapi ya senyum-senyum aja, itu ya orang-orang ledek aja, tapi ya itulah medsos. Diceritakan suaranya si istri sekarang itu cengkoknya bagus sekali. Karena dicekek itu Pak? Karena dicekek. Dia ketawa lah, saya gimana sih? Tapi ya itu meme ya, kalau itu namanya meme ya. Meme klambi itu. Jemuran ya. Jadi itu yang harus kita pahami, bahwa jangan menuhankan sesuatu walaupun keluarganya kelihatan mesra. Kemesraan itu nggak ada. Kemesraan itu yang harus dikerjakan adalah antara suami dengan istri itu memang sehari-hari tanpa kamera itu memang baik, boleh dicontoh, dan itu bisa ditanyakan dengan anak-anaknya, dengan pasangannya. Oke lah kalau pasangannya masih bisa menipu ya, tapi boleh ditanyakan dengan orang yang dekat, itu bisa. Nah di sini sebenarnya beliau ini yang laki sama yang istrinya juga baru menuai dari apa yang dia kerjakan. Kalimat dalam Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, itu betul-betul dibuktikan. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi kenapa si laki-laki masuk penjara? Ya memang dia sering begitu barangkali dengan istrinya. Sehingga siapa yang ngelaporin, wallahu a'lam, kalau teman-teman polisi sih siapa yang ngelaporin tetap aja di kasus itu diambil tindakan, diproses lah istilahnya, normal. Entah itu si istrinya atau itu orang tuanya istrinya, saya tidak tahu persis ya. Nah dari situ tetap diambil tindakan karena memang tugas polisi itu kan mengamankan ya istilahnya. Nah insya Allah dari situlah wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum itu betul-betul terjadi. Apa saja musibah yang kau terima, sang laki-laki dan juga sang perempuan dan keluarga, itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Yang mana? Nah, yang mana pasti kalau orang normal itu pasti nggak ingat bahwa dia ngerjakan kamuflase. Ya, keluarga yang diceritakan kelihatan yang baik-baik, yang kurang baik katanya nggak diceritain, itu kan aib. Silakan, nggak apa-apa. Tetapi kamu kan mencoba untuk menipu pemirsa, sehingga pemirsa itu
apa namanya, emosinya itu terbawa sehingga yang satu suka dengan yang laki-lakinya, satunya suka dengan perempuannya. Ada masalah lah. Jadi pemirsa atau netizen itu nggak suka, bingung juga akhirnya. Tapi maaf Pak Ustadz, itu kan banyak sekali kelihatan di medsos itu Pak Haji ya. Jadi banyak, bukan hanya satu pasangan ini aja Pak Ustadz. Ada pasangan yang lain juga yang dia menunjukkan juga kemesraan di dalam keluarganya itu di medsos. Apakah ini nanti akan tunggu giliran atau gimana sebenarnya? Kalau memang niatnya dia hanya cuma mencari uang, tidak ada tendensi karena Allah, ya dia tinggal tunggu aja nanti menuai hasilnya. Tinggal menunggu aja menuai hasilnya. Kalau tendensi karena Allah ini gimana Pak Ustadz? Kan ada, dia sebenarnya bisa aja menceritakan bukan kemesraan, kerukunan di dalam rumah tangga itu diceritakan ke khalayak bahwa nih kami sehari-hari seperti ini. Jadi saya dengan istri saya itu sudah berjanji, sama-sama berjanji kalau ada salah yang biasa-biasa, nggak perlu harus bertengkar. Kan itu kan ada pelajaran untuk orang lain, bukan rangkul-rangkulan, bukan kelihatan disanjung. Ya istriku yang cantik, kadang-kadang itu juga nggak kepada istrinya dia bilang begitu. Nah kebanyakan gitu kayaknya. Nah ini kayaknya kamu tahu. Karena orang cantik banyak. Kan begitu. Jadi kan begitu itu harusnya kalau orang Muslim malu gitu loh ceritanya. Iya, jadi harus ada malu karena sebenarnya yang cantik itu kan bukan hanya wajahnya, tetapi adalah ibadah dan imannya. Cuma iman itu kan nggak bisa diomongkan, nih iman istriku ini baik, nggak boleh juga seperti malah itu. Jadi ujug. Iya. Wah itu nanti kan sama seperti yang dulu-dulu terjadi. Kelihatan seorang ustadz dengan istrinya kemana-mana luntrang-luntrung, luntrang-luntrung. Ada juga. Ya, dia ngomong ini semua ibu-ibu suka dengan ustadz itu. Sehingga suatu ketika lah bener kan kan gitu. Makanya kalau jangan ngumbar kemesraan. Allah itu tidak melihat ustadznya. Allah itu tidak melihat dia seorang penceramah. Enggak, Allah itu melihat perilakunya. Kalau memang seorang penceramah, dia niatnya bukan memberikan pelajaran lillahi ta'ala, dia hanya cuma memberikan pelajaran biar kelihatan rukun, dia tinggal nunggu waktunya aja. Kalau Allah mengizinkan, selesai. Semakin orang itu ibadahnya bagus, semakin dia akan jatuh lebih cepat. Biasanya gitu. Kalau orang itu nggak jatuh-jatuh, insya Allah ibadahnya kurang bagus. Biasanya sih seperti itu menurut penelitian saya ya. Karena ya dibiarin sama Allah Ta'ala, karena orang-orang itu memang akan menggeret teman-teman yang lain itu menuhankan dia. Oh saya suka nih artis ini begini-begini. Sama seperti kalau seseorang itu cinta dengan artis-artis Korea yang mukanya itu seperti sempurna. Cantik, ganteng, laki-lakinya itu malah kayak seperti perempuan, yang perempuan itu malah kayak seperti boneka. Barangkali ya saya kan nggak tahu. Terus dia bedah-bedah mukanya, dia bedah muka. Padahal kalau kita lihat dari sisi syariat tidak boleh, kan gitu ya. Tidak boleh kalau membedah rumah, salah. Membedah muka itu kalau hanya untuk menjadikan dia dipuja, dia disanjung, dia diungkapin kalimat yang ganteng, yang cantik, diangkat-angkat, itu akan menjadikan ujub riya bahkan sombong, sehingga dia akan mengalahkan Allah, siapa lagi? Dia akan sombong terus menerus seperti itu, dan itu dalam Islam memang tidak boleh. Artinya dia tidak menerima atau mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada dia, itu sudah salah langsung dia. Kalau itu orang Korea biarin aja. Oh iya, maksud saya. Kalau orang Indonesia ya biarin aja. Kalau istri saya bilang saya mau operasi plastik, mau kapan ke pengadilan agama? Masya Allah. Selesai langsung gitu Pak. Nah ya gimana lagi? Memang nggak boleh kecuali darurat. Ya. Kecelakaan gitu. Ya kecelakaan, kemudian dioperasi plastik, ya cari ember yang mutunya tempelin gitu.
Kalau pakai rambut palsu itu Pak Ustadz, nanam rambut? Kalau nanam diharamkan jelas sekali. Nanam? Iya. Baru tahu, Ustaz. Nanam rambut itu diharamkan untuk kalau menjadi pujian. Untuk menjadi kesombongan agar dia ingin dilihat. Wah, kamu sekarang ganteng loh. Nah, itu nggak boleh. Kan nggak bisa dihindari yang seperti itu. Kira-kira loh Pak Ustadz, kira-kira itu. Ya, kalau Kan nanam pasti pingin sesuatu lah biar kelihatan bagus, kira-kira gitu. kamu kayaknya tuh. Enggak, ada teman. Kalau enggak ya. Tapi kalau memang mau seperti itu ya walau alam ya. Yang jelas janganlah. Kalau hanya untuk dipuji jangan. Tapi kalau hanya untuk penampilan biar tidak terlalu jatuh sekali ya monggo lah. Itu darurat lah itu. Tapi kalau orang yang pinginnya ini kan biasanya kan wanita, laki-laki saya juga nggak tahu ya. Laki-laki kan ada tuh yang masangin rambut di sini. Ya jenggot. Kan jenggot. Gitu ya kayak gitu. Kalau itu kan artis ya, ya biarin aja karena memang dari keluarganya nggak diajarin yang dekat-dekat pada Allah ya nggak usah di apa-apa, itu biarin aja. Dia punya hukum sendiri. Ya udah nggak usah kita terlalu dipikirin karena kalau dia pengennya apa coba ditanyain masang jenggot maunya apa coba? Iya. Maco kan gitu lah ya masang jenggot biar kayak apa maunya ya kayak yang biasa-biasa itu kan dia pengen itu namanya kan gitu namanya pengen itu kan pengen di kelihatan itu ya nggak usah apa adanya aja biasa. Nah, ini harus difikirkan bahwa musibah itu mesti dari perbuatan tangan dia, nggak harus sakit. Keadaan dia itu musibah sehingga dia nggak disukain lagi dengan dengan netizen atau dengan penggemarnya, wallahu a'lam ya. Karena memang iya itu karena dia sendiri menggiring penggemarnya ke arah sana. Makanya kalau saya boleh seneng tapi biasa saja. Senang itu normal lah, oh itu orangnya baik, boleh, tetapi kalau berlebihan jangan. Lebih baik kita mencontoh Rasul, ya berkata yang baik. Rasul sendiri juga tidak bermain medsos kok, kalau di ini nggak main YouTube, ya nggak pamer kemesraan. Ada kali Ustaz YouTube dulu. Makanya saya bilang nggak main. Yang cerita itu kan sahabat, istri, kan itu baru cerita. Makanya di situ ada riwayat-riwayat. Makanya kalau kita belajar dari situ dan nggak cuma menjadi cerita, jadikan itu pelajaran. Pelajaran itu yang harus kita kerjakan. Apa yang dikerjakan Rasul, apa yang dikerjakan istri Rasul bagi wanita, kerjakanlah itu, kan gitu. Jadi bukan hanya cuma subhanallah. Nanti habis cerita hilang lupa aja dia. Nah, yang kebanyakan itu orang-orang Islam seperti itu, kebanyakan. Apalagi kalau dia sudah belajar seperti nyunah yang menurut dia sendiri yang paling nyunah ya nanti tetap ada ujub, riya dan sombongnya. Jadi seperti itu harus belajar semuanya, hati-hati. Dan saya Ustaz mau menambahkan yang tadi Pak Tung cerita. Di tadi yang diceritakan yang KDRT itu Ustaz, itu kan kemudian yang perempuan mencabut laporannya, alasannya punya anak. Nyun sewu di titik itu sebenarnya yang dilakukan si istri itu benar atau salah Ustaz? Nggak tahu tendensinya kemana, nggak ngerti saya. Karena yang tahu tendensi itu hanya Allah. Apakah si istri masih suka sama laki-lakinya? Ya nggak tahu juga saya. Apakah dia ngomong bahwa tendensinya hanya anak? Apakah itu dari hati istri atau hati yang di belakang yang ngomongin dia? Kan nggak ngerti juga. Siapa? Pengacara lah, siapa lagi? Kan nggak ngerti kita. Sehingga dia ngomong seperti itu juga nol. Jadi mulutnya itu hanya denger aja. Jadi kan nggak ada tendensi karena Allah. Jadi ya beda seperti itu. Jadi istilahnya kalau menurut catatan-catatan yang ada di dalam Quran, ayat-ayat Quran itu kan tetap ada. Orang yang baik disukai oleh Allah, nanti dari apa yang dia kerjakan baik, Allah akan menitipkan rizki demi rizki. Orang yang tidak baik berbuat salah nanti akan dititipkan oleh Allah Ta'ala berupa musibah. Nah, Allah itu tetap mencatat seperti itu. Jadi
Kalau memang si laki-laki itu masuk penjara, ya memang kalau memang si perempuannya ridho biar dia tidak mukulin lagi, ya monggo, tidak ada masalah sebenarnya. Buat pelajaran juga gitu, Mas. Buat pelajaran tidak ada persoalan. Setelah itu dia keluar, dia mau apa? Dia mau mentang-mentang dia laki-laki, tinggi, besar, ganteng, rambutnya lurus kayak orang Korea barangkali. Atau dia minta maaf dan dia akan menjunjung martabat istrinya betul-betul lillahi ta'ala. Itu kita nggak tahu. Jadi betul-betul kita nggak ngerti apa yang ada di dalam pikiran mereka masing-masing dan hati mereka, kita tidak tahu. Dan disitulah nanti sinetron demi sinetron itu akan terjadi untuk mereka. Bisa aja nanti apa yang dikerjakan oleh si laki-laki mulai nggak suka, mulai ditutup oleh bos-bosnya barangkali, karena sudah ada yang ini. Barangkali juga ada yang perempuan juga sama, teman-teman dia perempuan yang artis-artis itu mamanya juga ada yang nggak suka dan banyak yang tidak suka, walaupun ada yang mendukung boleh silahkan, ini kan nggak tahu juga ya. Kemudian ada mamanya dari TV-TV nasional, apa namanya, TV nasional swasta atau pemerintah, saya tidak tahu. Kalau memang itu tidak mengizinkan, ya itu hak mereka yang punya TV kan gitu. Hak mereka yang punya TV mengizinkan atau enggak itu hak mereka. Dilihat dari mana, mamanya dari sisi KPI, mamanya yang satu memukul, lah itu yang satu nggak boleh. Yang satu mengambil laporan, mamanya yang istrinya menaik laporan. Nah nanti Komnas Anak dan Perempuan jengkel, ya toh? Loh ini gimana ini? Gitu. Jadi nggak ngerti saya sendiri juga persoalan Komnas Perempuan dan Anak ini. Perempuan, Komnas Anak dan Perempuan itu yang benar apa sih? Perempuan dan anak. Anak dan perempuan apa perempuan dan anak? Perempuan dan anak. Beneran ya? Anak dan perempuan Komnas, nggak tahu juga. Ya, institusi itulah gitu. Ya institusi itu ya jengkel dengan kondisi yang seperti itu. Kenapa kok langsung dicabut? Itu tidak ada membuat jera terhadap laki-laki. Nanti itu akan dilakukan. Semua pemikiran itu bisa aja masuk. Makanya di situ adalah musibah. Itu langsung dirangkum menjadi satu. Itu namanya musibah. Ujian mereka bentukannya musibah. Dari mana ujian mereka bentukannya musibah? Dari mereka sendiri. Dari berantem, dari mana mereka berantem? Ya awalnya mereka saling bangga aja. Bangga, mamanya saya sempat melihat di si istrinya itu saya tahu melihat di mana ya, itu TikTok apa di video biasa yang bilang sing wanita itu sambil begini, suaminya di sini bilang suamiku setia, suamiku setia. Saya pernah lihat dan itu ngapain dimasukin ke situ ya gitu. Sehingga di situ dia dijawab oleh Allah Ta'ala bahwa bicara-bicara itu menjadi sumpah, tapi sumpah yang sebenarnya tidak seperti yang terjadi apa kejadian sesungguhnya ya, sehingga itu ya tetap nggak boleh seperti itu. Cintanya kita kepada Rasulullah itulah yang harus bisa mengalahkan cinta kita kepada pasangan. Bukan berarti kita tidak mencintai pasangan, bukan seperti itu. Tetapi makanya kita harus punya batas-batas. Kalau pasangan kita berlebihan, dia memuji kita, bilang saya tidak suka dipuji. Dan kita juga sama, kalau pasangan kita baik di depan orang, jangan bilang bahwa pasangan saya itu baik. Karena itu akan menjadi sumpah. Diyakini bahwa itu baik dan nanti akan muncullah ujian dari Allah Ta'ala. Itu tetap dari Allah Ta'ala. Jadi bukan pasangan saya baik, setia. Nah itu dari TikTok itu ya akhirnya ya itu setianya nyekek itu. Gitu ya. Setia kan sampai nempel begini kan setia. Jadi Pak Ustadz, ini kan mereka kan sudah selesai nih ceritanya, sudah akhirnya keluar rujuk kembali. Apakah ujian itu yang tidak mengenakan itu masih akan bisa terjadi pada mereka, Pak? Saya bukan Tuhan, jadi saya nggak jawab. Yang begitu tuh nggak usah ditanyain. Kecuali tanyanya, apakah ujian demi ujian akan terjadi?
insya Allah benar. Oh gitu. Ujian terjadi, oh berarti ujian yang musibah? Ya belum tentu. Kalau mereka berdua itu kembali ke jalan Allah, nah, kuncinya di situ. Itu kan beda ujiannya enak-enak. Nanti diuji enak mirip seperti yang awal. Jadi artis, jadi ini kan enak-enak, lupa lagi. Ya terserah. Nah akhirnya itu lauh mahfuznya dia itu dia catat, dia pinggirin dia sendiri, akhirnya kena sendiri seperti itu, gitu. Nah, jadi kalau ditanyain apakah besok dapat musibah, nggak bisa, nggak boleh kita seperti itu. Jadi walaupun kita diuji oleh Allah Ta'ala, umpamanya menjadi pejabat, menjadi artis, atau seperti ini kita sering mencoba membicarakan masalah kehidupan sehari-hari di YouTube, ya memang kita harus belajar tidak boleh merasa sombong. Kita itu muncul di YouTube, diizinkan oleh Allah Ta'ala, semua ini atas izin Allah. Jadi yang penting itu bukan persoalan orang yang komen atau dan sebagainya, tapi adalah pengertian kita di dalam menyelesaikan masalah sehari-hari yang tidak keluar dari syariat Islam. Itu kuncinya. Biarlah Allah yang menilai, karena walaupun yang kita kerjakan ini memang yang melihat memang tidak begitu banyak, tapi intinya adalah itu yang paling bagus. Karena memang banyak yang hanya cuma sekedar YouTube yang ketawa ketiwi. Nah menurut saya itu bisa menjadi kaku hatinya, kata hati J seperti itu, ya nggak bisa. Jadi intinya harus belajar memahami bahwa ujian itu tidak hanya cuma musibah, tapi ujian itu juga sesuatu yang menyenangkan kita. Ujian, dikasih istri yang cantik, ujian, mau dibanggain, iya, dikasih suami yang ganteng, dia juga hafal Quran, ujian. Sama, itu bisa jadi keluarganya bisa murat-marit di titik itu, paling tidak dari sisi income-nya atau bagaimana. Dikasih ujian anak, ada kemarin itu kasih ujian anak, anaknya itu ganteng, memang ganteng sejak SMP itu kelihatan ganteng. Nah, bapaknya itu bangga dengan anak yang ganteng. Setelah kuliah dia kerja, hobinya berani dengan orang tua, kalimat kata-katanya itu tidak mengenakan, kasar dan sebagainya. Padahal saya lihat bapak ibunya baik, tapi bapaknya benar tanya, kenapa anak saya tidak mengajarkan seperti itu, Ustaz? Saya bilang, betul Pak, Bu, Bapak saya lihat baik, Ibu baik. Cuma salahnya satu, mohon maaf ini dari penilaian saya, Bapak terlalu membanggakan. Sehingga oleh Allah Ta'ala bangga yang berlebihan ini diambil, dijadikan sifat baru terhadap putra Bapak. Sehingga putra Bapak, sekarang Bapak merasa tidak bangga dengan putra. Bapak sedih, Bapak ini yang dulu kan bangga, tidak ada kesedihan. Dengan gantengnya itu bangga, padahal ganteng itu adalah urusannya susah. Makanya kalau yang wajah ganteng sombong-sombong, boleh deh dicodet-codeti, tidak apa-apa, biar nggak bangga lagi ya. Maaf ya, ini bercanda loh ya. Tapi karena biasanya begitu itu, kalau orang-orang ganteng, kalau memang dia itu lupa ya, ujub ria itu ada di titik itu. Ya, akhirnya saya nasihatin, Bapak harus paham itu kesalahan di hadapan Allah menurut saya. Karena saya lihat Bapak baik, Ibu baik, menurut saya, hanya menurut saya. Tapi mudah-mudahan saya nggak salah. Dan memang beliau juga ngakuin, ya memang saya membanggakan anak saya karena gantengnya, karena tingginya, karena pada waktu itu nurut sama orang tua. Nah, jadi hanya cuma bangga dengan anak yang ganteng, ya itu ujiannya pusing juga, sedih kalau melihat orang tua seperti itu dan anaknya juga begini, ya sedih. Nah ini harus menjadi gambaran. Itu nggak harus diucapkan ya Ustaz? Di dalam hati. Di dalam hati bisa seperti itu. Iya lah, itu kan tercatat itu sebenarnya. Itu bukan perbuatan jelek, itu kan bangga, ucap ria. Kalau jalan itu pasti, wah semua nonton anak saya, gimana ya seperti itu. Umpamanya saya bilang, wah semua nonton saya karena sering di YouTube, ngapain saya punya pikiran seperti itu? Nggak perlu, itu ria, ucap itu di situ aja intinya. Nah itu nanti akan terjadi beneran, apa yang dia banggain itu yang akan dibalik oleh Allah Ta'ala. Makanya nggak usah, biasa saja.
seperti itu. Jadi tetap kita harus mencintai Allah lebih dari segalanya. Makanya kalimat la ilaha illallah itu sakral, tidak ada Tuhan selain Allah, itu seperti itu. Yang kita puja Rasul boleh, tapi tidak boleh memuja sembarangan sehingga melebihi Allah, ya tidak boleh. Sehingga kalau yang kita puja dalam arti akhlaknya yang baik, kemudian kita meniru, kemudian sehari-harinya kita meniru, itu boleh. Itu memuja dalam arti mengikuti sunnah-sunnah Rasul dari sisi akhlak, boleh. Malah pas itu Ustaz. Malah benar, bukan pas, malah benar insya Allah. Dan semuanya kita itu mengikuti sunnah-sunnah Rasul itu lillahi ta'ala. Seperti itu. Insya Allah seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz, ini bagus sekali penjelasannya. Aduh, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan, mempraktekkan mencekik istri sendiri ya. Yang baik-baik kita praktekkan, yang jelek-jelek kita tinggalkan. Saya sangat senang melihat Tung. Tung itu punya ciri satu, dia tidak pernah membanggakan istrinya. Itu hebat. Bangga juga, tapi tidak mau dianggap dosa. Susah juga nih. Tapi ada juga selain kamu yang tidak bangga terhadap istrinya. Haji, saya salut sekali. Nggak ada sifat sombong. Maaf ya sedulur beriman, ini bercanda, tapi ya memang yang tahu hanya Haji sama Tung. Saya angkat tangan aja. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas pencerahannya kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menerima dan menjalankan dalam kehidupan. Amin ya Allah. Sahabat beriman, demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan kita bisa menjaga dan memohon ampun kepada Allah atas sifat riya, ujub dan sombong yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dan dimudahkan semua urusan dunia dan akhirat kita oleh Allah. Amin ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.